warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nabiyal huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khairi kulli mublagh. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa ba'd. Allah Ta'ala fi al-Quran al-Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam Rabu ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Membawa pian malam ini kita bersama-sama hadir di majelis apa namanya, Masjid Al-Misbah. Al-Misbah itu artinya lampu, tarang. Berarti yang hadir malam ini tarang hatinya. Amin. Nang kada hadir bang, tarang juga di rumahnya, tarang. Yang kada hadir mendengarkan juga di balik-balik jeruji, apa namanya, di balik-balik jendela mendengarkan lah. Amin. Mudah-mudahan tarang hati kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian agar hati kita bersih, mari kita gunakan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita istighfar. Mumpung diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk kita berzikir dan beristighfar kepada Allah, supaya nanti setelah pengajian ini Allah panggil kita, Allah habiskan dosa-dosa kita. Karena kita ini kada tahu umur kita ini setelah ini masih hidup kah apa kada, betul nggih? Nah, jadi kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa Banjar TV, kita beristighfar banyak-banyak. Nah, atas dosa-dosa kita berataan, atas salah-salah kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Minal khataya, astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang lalu ya Allah. Astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wabli rizqan wasi'an وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر. Ya Allah, dosa kami banyak,
dosa kami meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Ampuni ya Allah. Ya astaghfirullah, baraya astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan habis dosa kita. Mudah-mudahan dosa yang lalu, kalau perlu dosa yang akan datang Allah habiskan. Percayalah pian-pian berataan, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Orang yang lidahnya tak pernah putus istighfar, Allah keluarkan dari segala kegelisahan, dari segala kegamangan, dari segala kegundahan, dari segala kegalauan. Orang yang sering beristighfar, astagfirullahaladzim, wa min kulli dhikin makhraja. Yang punya masalah, punya hutang, punya masalah pekerjaan, punya masalah ekonomi, punya masalah keluarga, punya masalah anak, semuanya Allah bereskan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang beristighfar wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang beristighfar itu Allah beri rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Amin ya rabbal. Astagfirullahaladzim. Banyak istighfarlah ibu-ibu. Bila anaknya nakal, astagfirullah, nakalnya pinak. Astagfirullah, beriman beruntung. Doakan anak yang baik-baik. Ini anak mendoakan agar baik. Astagfirullah, anakku warik nih, ya sih, aku mau tampuk goblok. Di daun warik, pian berarti mama warik lah. Balik akan anak. Suatu hari Syekhona Khalil ditanya oleh tamunya, Syekhona Khalil ini Bangkalan lah, namun pian orang Madura. Mau tak tahu Syekhona Khalil Bangkalan ya terlalu. Thank you. Orang Madura pasti tahu. Setiap ke Madura, Suramadu pasti mampir ke Syekhona Khalil Bangkalan. Guru, maha guru dari Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Itu Syekhona Khalil Bangkalan, banyak keramatnya. Ujar tamu, Syekh, ulun ada masalah, Syekh. Ulun rugi jualan, Syekh. Apa caranya, Syekh? Ujar sini banyakin istighfar. Mereka baca istighfar 100 kali sehari. Yang orang Madura, Setelah itu datang lagi tamunya, Syekh, kuletan di anak, Syekh. Ulun kada bisi keturunan, tak ada duit potra. Bagaimana, Syekh? Minta pendapat sampean, Syekh. Apa kata Syekh? Amun sampean andi ketoronan, baca nekah istighfar astagfirullahaladzim. Yang satu lagi datang, Syekh, usaha saya bangkrut, Syekh, panen saya tak menghasilkan. Bagaimana caranya, Syekh? Pian baca istighfar astagfirullahaladzim. Jadi kalau sampean aja dengan saja aman beda masalah banyak istighfar. Istighfar saya paling baik, yang paling bagus, yang paling baik ujar Rasulullah, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika wastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kayak panjang teh. Ibu-ibu hafal Bu? Mau yang pendek apa yang panjang? Oh,
ibu-ibu suka yang panjang ya. Yang pendek nggak nyampe ya. Iki. Orang Sungai Baru, orang Madura, waktu jualan ketupat sambil menunggu pembeli, malah berkah. Jadi yang membeli berkah, ketupatnya dibacakan Astagfirullahaladzim. Makanya pegawai-pegawainya lah ajarin bunyain istighfar, banyak baca sholawat biar yang nasinya ketupatnya berkah. Jadi orang datang kembali. Pas makan ketupat, kenapa ya rasanya beda di warung itulah? Nek beni rasanya. Rasanya beda, rasa istighfar, nyaman, berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bila kita makan ketupat, semakin yang makan ini beribadah rajin, semakin dekat dengan Allah, semakin ingin menuntut ilmu, hadir di majelis Masjid Al-Misbah, itu berarti yang dimakannya itu berkah. Barokah. Ini berkat berkat itu bila amin dibawain nasi berkat. Gitu, paham gitu? Bila pian makan semangat beribadah, tahajudnya makin rajin. Itu mantap. Ulun guruai anak ulun guruai tambah rajin guruai sembahyangnya. Bina lawas guruai ulun di hati. Ulun dengarkan usollinya. Soalnya panjang barang dulu usollinya. Usolli fardhul dhuhri wal asri wal maghribi wal isya was subhi. Allahu akbar. Dijadikannya satu. Cocok aja panjang. Kenapa 3 orang ini solusinya cuma istighfar? Ternyata Syekhona itu mengutip sebuah ayat Al-Quranul Karim. Kalau tidak salah begini. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ujar Allah, bila pian yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang musim panas sehingga matian tanaman dikasih Allah air. Wa yumdidukum bi amwal, Allah tambahkan rezekinya. Amwal itu rezeki. Muntah tahu rezeki obel, muntah tahu obel PC, muntah tahu PC duit, pada tahu duit fulus, pada tahu fulus apa bu? Biasanya soal duit ini baik bini-bini kita yang paling tahu. Ini binian ini seperti bunga bang hatinya. Bilanya ada saldo, ini berbunga-bunga hatinya. Jadi pian-pian kalau hendak bini itu berbunga-bunga, hendak ditilang untuk 1 juta 2 juta, berbunga benar. Ya leleh kok. Nah, iya aja. Ada kisah malam Jumat, bininya sarik malam Jumat memasang selawar 10 lapis. Macam laki ini kayak pemaculnya ini. Kalau dipacul 10 lapis kayak bak selawar. Akhirnya lakinya bakal diandaknya itu ratusan ribu itu. Ada 20 lembar. Lalu yang membuka seorang. Jadi kalau ingin banyak rezekinya, ingin dekat dengan Allah, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala fi 'ulumihi wa bi 'ulumi fi ad-darain.
Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil 'amali bil ikhlas wa husnil niyati fi jami'il a'malil zahirati wal khafiyah. Dalam kitab ini yang pertama bab tentang urusan ikhlas dan kebaikan dari niat pekerjaan, yang lahir maupun yang kada kelihatan, yang nampak maupun tak kelihatan. Kitab ini membuka dengan surah Al-Bayyinah ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa, kecuali liya'budallaha, untuk menyembah Allah, mukhlishina, dengan semurni-murninya, lahu-d-din hunafa, yakni menyembah Allah kepada agama yang lurus. Jadi kita ini diperintahkan ibadah kita yang kita kerjakan tadi, sholat maghrib berjamaah, termasuk diantaranya agar dikerjakan dengan mukhlisin, dengan murni, dengan ikhlas. Ikhlas itu murni. Sama pian dikenal dengan salah satu surah yang paling murni. Apa namanya, Bu? Ada yang tahu? Surah apa? Surah yang tak dibaca pas orang bayasingan. Surah apa? Yang paling murni, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Suratul Ikhlas. Kenapa dinamai Ikhlas? Karena di sana surah itu menjelaskan bahwa semurni-murni agama, semurni-murni pekerjaan, semurni-murni amal ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Syekhona Khalil mengijazahkan melalui cucunya, cicitnya, Lora Rakaror, waktu berkunjung ke Pondok Ulun. Surah ini bagus dibaca setelah selesai sholat fardu 11 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, orang dijazahkan kemudian amalkan ajastukum amaliyah surat Al-Fatihah. Yang jawab qabil. Doanya ada. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, laisa kamitslihi ahad, la tusallitna 'alaina ahad, wa la tukhrijna ila ahad, wa adina ya rabbi 'an kulli ahad, bi fadli qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ilahana ya man huwa qadim, ya da'imu ya hayyu ya qayyum, ya awwal ya akhir, iqdi hajatina, ya fardu ya somadu, wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ringan aja, nang hafal aja kita kulhu 11 kali. Supaya apa? Fadilahnya dibukakan futuh dalam hatinya. Nur,
tutup, buka hati, dibukakan segala kemudahan. Bahkan kalau yang punya hajat, bagus dibaca setiap malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi ada masalah rezeki pinasrat, baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi bertengkar lawan laki bini, laki berkelahi, kedua laki bini kayak kucing lawan anjing berkelahi, baca aja Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk malam Jumat, abahnya mengiap ke kamar, yang kita ke kamar ini Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Daripada rumah main, ya Pak. Yalah. Bahkan kakak ulun di Jakarta namanya Romai Rama membuat lagu khusus surah Al-Ikhlas ini. Apa lagunya? Ya, surah Al-Ikhlas. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Nah, itu loh. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu salah satu mempestakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, amalkan ibu ringan tapi sulit diistiqomahkan. Bagaimana guru kada sempat habis padat-padat jadwal, mau sholat, setelah sholat kadang kau lagi berzikir. Nah, pas beraktivitas waktu kosong lagi menjual ketupat, lagi kedada pelanggan, lagi kedada pembeli, lagi di jalan, jadi kita diperintahkan untuk ikhlas. Kenapa ikhlas? Supaya diterima amal kita. Imam Nawawi Al-Bantani membagi ikhlas ini ada 3. Tingkatan yang paling tinggi menurut Imam Nawawi adalah martabat, yakni seorang hamba beramal ibadah karena kecintaannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia penghambaan luar biasa kepada Allah. Ibarat bekerja dengan majikan, pokoknya hanya menggawi apa jar majikan, itu bang dilakukan. Majikan menyuruh membersihi WC, digawi. Majikan disuruh membersihi lantai, digawi. Majikan menyuruh tulak ke sungai danau, oke. Kada pernah membantah dan tidak pernah mengharapkan apa-apa. Ini martabat yang paling tinggi. Adalah kira-kira ya. Abang kita begawi, kada mau harap apa-apa, kira-kira tuh. Cuman karena taat kita kepada sendiri, nah memberi makan. Jadi dia hanya menghambakan diri kepada Allah. Mau masuk neraka, mau masuk surga, kada peduli. Yang penting inya menggawi ibadah, termasuk sholat maghrib tadi, itu hanya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada syair yang dibaca setelah selesai sholat Jumat. Ilahi lastu lil firdausi ala wa la aqwa ala naril jahim. Ahab li tawbatan waghfir fa innaka ghafirun. Hafal. Bagus kita membaca itu, tapi maknanya ilahi lastu lil firdausi ahla. Ulun ini kada pantas ya Allah masuk ke dalam surga pian. Ulun ini bujur aja sholat 5 waktu di Masjid Al-Misbah nih, rasa kada pantas ulun. Ulun menggawi ibadah ini bukan karena itu, bukan karena surga, bukan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Tapi ulun ya Allah, hai, kada pantas masuk surga, tapi ulun kada kuat kalau masuk neraka. Oh, janganlah. Diplomatisnya nih. Kada kawa ulun masuk
kada pantas masuk surga tapi kada kuat di dalam neraka. Jadi terserah pian. Tapi yang ulun harap adalah fahabli taubatan waghfir, ampuni ulun ya Allah. Masya Allah. Ini nang paling tinggi kan. Mukhlisin lahud-din. Nah ini juga dibaca oleh nang kitab hari raya, yalah. Ingat pian-pian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, Walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Mukhlishina lahud-din, yakni kita memuji Allah dengan ikhlas. Kira-kira adalah di antara kita ini ikhlas, yaitu tingkatan pertama. Bedeki. Artinya nyembah Allah. Salat subuh, salat maghrib, salat isya, salat zuhur, asar. Kita ini menyembah Allah, kada mengharap apa-apa, cuma mengharapkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap surga, tidak mengharap neraka. Itu tinggi banget tak? Ini orang yang arifin aja lagi. Mudah-mudahan kita kayak itulah. Amin. Amin, Bu. Yang kedua, tingkatan yang kedua, martabatul tsaniyah. Martabat yang kedua ikhlas ini adalah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi mengharapkan kebaikan dari Allah berupa efek daripada amal ibadahnya berupa surga dan neraka. Dia takut kepada Allah karena nerakanya. Dia pengen masuk surga karena ibadahnya. Ulun inilah menyembah Allah, sembahyang. Ulun pengen hidup bahagia di surga. Nah, ini martabat yang kedua. Wajar aja ya Allah. Nangkai kita kekanakan Pak. Nah, pian naklah gawi inilah kena ulun upahi pian. Upahnya apa Pak? Ulun upahi nak bahai tukarakan sepeda motor Nmic nonggonol-gonol itu mengharap imbalan. Bolehkah? Boleh, termasuk ikhlas yang kedua. Yang bamaliyah ya Allah, mudah-mudahan dengan amal ini masuk surga ya Allah. Sama pian misalnya beramal ibadah, ya Allah ulun membaca suratul ikhlas. Mudah-mudahan ya Allah engkau mudahkan ulun umrah ke Baitullah. Boleh. Jadi banyak ibu baca surah al-ikhlas supaya naik umrah ke Baitullah. Amin. Mungkin hendak lekas ke Baitullah. Banyak baca ini. Surah Fatihah 18 kali. Amaliyah dari Syekh Salman Al-Madani 11 kali surah al-ikhlas. Baik itu surah Al-Insyirah 9 kali setelah selesai sholat. Alam nashrah laka sadrak. Surah Al-Ikhlas Quran. Insyaallah pian tertulak ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin. Guru ulun sudah setahun gurai mengamalkan surah 3 surah ini. Belum tertulak juga. Nah, yang terakhir pian kalau anak tulak ambil surah tanah jual. Itu amaliannya. Tapi pian-pian jangan khawatir Bu, Pak. Pian-pian yang suka beramaliyah, beramal istighfar, beramaliyah, baca surah ini, surah itu bagus. Karena man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang terbiasa membaca amaliyah, beribadah, berbuat baik, nanti matinya akan sama seperti pian beramal ibadah selama di dunia.
bila pian sewaktu sebelum mati pian ba'amalia baca istighfar astagfirullahaladzim, waktu pian hendak sakratul maut di rumah sakit masuk di ICU sawat pian istighfar astagfirullahaladzim, anak mati. Pian terbiasa membaca surah-surah, kamu membaca, apalagi membaca sholawat. Masya Allah. Orang yang senang baca sholawat hatta yubashsyaru bil jannah, dia akan diberikan gambaran surga sebelum meninggal dunia karena sewaktu hidupnya sering membaca sholawat. Tapi bangga. Tapi manakala pian selama hidup di dunia gawiannya pada baik, maka nanti waktu sakratul maut, Masya Allah, pian akan menggawi apa yang pian lakukan semasa hidupnya. Yang ketujuh, mengikuti gagal botol, minuman keras. Karena waktu hendak mati itu mengucapkan juga minum, abah baca la ilaha illallah, kada apa nak minum, kayak orang kecubung juga, demam kecubung, tetap. Amalia yang paling baik bagi ibu-ibu supaya masuklah ke surga, yakni pian cukup satu aja amaliahnya. Satu sembahyang sudah wajib bagus, puasanya oke, sebuting pulang pian taat lawan laki, besi laki. Ya mun besi laki cukup pian taat lawan laki. Jam berapa isanya? Berapa menit lagi? 40. Oh, jam 7.40. Pukul 7.40. Semangat lagi lah. Cukup pian taat lawan suami. Apa aja lagi diupati. Ciri orang yang taat dengan suami bila hendak guring bermaaf. Yang ulun banyak salah yang lain. Pagi tadi sampai siang maafkan ulun yang lain. Itu ciri orang yang taat lawan laki. Ulun yang lain kada kau guring sebelum dia memaafkan ulun. Itu namanya bini solehah. Tapi bini yang kada solehah, bila hendak guring bepandir jualan lagi yang ulun kada kau guringnya sebelum mengacak muai kami, itu kada solehah apa namanya? Laki datang kada diulahkan banyu, jangankan diulahkan banyu, diulahkan kopi ya kada, diramuti ulang. Senyum pian sama suami itu sama nilainya umroh. Jadi banyak aja sih. Pertama laki masuk, laki di luar ada, ketemu laki di luar, jadi orang ini sadangnya pindah senyum terus soalnya bisa orgel ya. Kebahagiaan yang terindah bagi suami ketika pian laki datang senyum merekah, Masya Allah, seperti bidadari. Mudah-mudahan ibu-ibunya bini-binian berdatang solehah. Karena tidak ada perhiasan yang lebih baik selain bini kita ini solehah. Ciri bini solehah, apa cirinya? Taat lawan laki. Bila dipandang senang. Ulun sayangi baik-baik. Mun adalah bini-binian yang solehah itu sayangi. Ragap baik kemana aja ikuti. Ulun baik lawan bini.
bila inya ke kimol ke duta ulun ikuti tuh bang harus. Soalnya ulun bila ulun lapasnya belajar karena keruan banyak belanjanya paksa ulun ikuti. Terakhirlah ayat yang kedua, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah yanalallah, Allah menerima luhumuha wala dima'uha, dagingnya dan darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum, kecuali Allah menerima takwanya. Maksudnya apa? Walaupun kita diperintahkan menyembelih kurban, dagingnya, darahnya itu bukan apa-apa. Yang Allah terima itu adalah takwa di antara kita. Semua ibadah yang kita lakukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah ikhlas yang ketiga, yakni hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dia menginginkan dari amal ibadahnya itu yakni kebaikan di dunia. Misal dia membaca salawat, man shalla alaihi wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, kepada aku kata Rasulullah, Allah akan balas satu dibalas dengan 10. Man shalla alaihi biha, man shalla alaihi asyra sallallahu alaihi biha mi'ah. Siapa yang salawat kepadaku 10 dibalas dengan 100. Man shalla alayya mi'atan marrah, siapa yang salawat 100 sallallahu alaihi biha anfa, dibalas Allah 1000. Man shalla alayya anfa, siapa yang salawat 1000, apa kata Rasulullah? Lam yamassuhunna, lam yamassuhunna, Allah tidak akan menyentuhkan api neraka ke dalam kulitnya. Di lain hadis, man asurat alaihi hajah, siapa yang ingin kabul hajatnya, falyukthir bis-shalati alaihi, banyak-banyak yang bersolat. Jadi kalau anak banyak rezeki, lagi kepepet, banyak sallallahu ala Muhammad. Ya, salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu, yang nyaring suaranya, sallallahu alaihi, sallallahu
sallallahu alaihi. Mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah sana sinin menerima salawat kita, dan amaliyah yang baik dilakukan riya maupun ikhlas diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aulan nasi fi yaumil qiyamah, yang semulia-mulia manusia nanti di padang mahsyar di sisi baginda Rasulullah, yakni aktsaruhum alaihi salat, yang banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kalau kisah kita cukupkan di sini, dan sebelum kita tutup, mari kita baca bersama-sama supaya ada fadilahnya kita mengaji ilmu dan beramaliyah. Kita baca suratul Fatihah 18 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya baca di rumah masing-masing. Kita lanjut surah Al-Insyirah 3 kali, mestinya 9 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha balagta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا بلغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا بلغت فانصب إلى ربك فارغب. Rasulullah kalau banyak masalah, banyak beban, sidin membaca surah ini 9 kali, 11 kali, 40 kali, sampai lebih lah. Terakhir kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami, ampuni dosa yang hadir di majlis ini ya Allah, atau yang mendengarkan ceramah ini ya Allah ya Rahman.
Ampuni dosa kami, sayangi kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, sayangi mereka ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Angkat dosa-dosanya, terangi kubur mereka ya Allah. Bangunkan kubur orang tua kami dari taman surgamu ya Allah. Ya Rabb, bahagiakan orang tua kami dengan amal kami di dunia, dengan hadir di majelis ilmu, dengan salat kami, bacaan Quran kami, sedekah kami, puasa kami. Ya Allah, lancarkan rezeki kami perataan yang hadir di sini atau yang mendengarkan siaran ini ya Allah. Yang lagi usahanya macet ya Allah, lancarkan. Yang lagi ekonominya seret ya Allah, lancarkan. Yang lagi banyak hutang lunaskan ya Allah. Yang lagi anaknya nakal ya Allah, jadikan anaknya soleh solehah. Allah ya Rahman, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dengan keburukan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar dari Allah, yang salah dari ulun. Jumpa lagi di malam Rabu yang akan datang. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.